Silakan Julian. Halo, dengan saya lagi Pak. Kali ini saya akan membahas sesi 2. Sesi 2 ini tentang teknologi terbaru ya Pak ya, yang tujuannya untuk membantu maintenance Pak. Jadi di sini saya mungkin sebelum mulai menunjukkan produk-produk improvisasi kita, saya akan memberikan pengenalan dulu ya Pak ya. Jadi kita pada teknologi ini kita ada bersama dengan SSAB Group. Jadi SSAB Group ini dari Sweden Pak, dari Swedia. Mereka itu udah terkenal termasuk market leader dalam memproduksi besi yang kuat ya Pak ya, seperti Hardox, Duroxide. Nah, kita menggunakan Hardox ini karena kita percaya Hardox ini sangat sesuai untuk dipakai di mill karena daya tahannya yang kuat ya Pak ya. Nah, kita mau tunjukkan ini kita ada sertifikat Pak. Ini membuktikan kalau misalkan Hardox kita ini udah pasti asli dan kita itu mampu untuk memfabrikasi Hardox Pak. Soalnya nggak semua tempat, semua workshop itu mampu ya Pak ya untuk memproduksi atau memfabrikasi ini Hardox. Oke, sebelumnya saya akan perkenalkan Pak, ini mungkin kedepannya saya akan banyak bicara tentang Hardox dan Duroxide ya Pak ya, Hardox 500 dan Duroxide 100. Ini mungkin sebelumnya akan saya kenalkan dulu perbedaannya dua material ini apa ya Pak ya. Jadi untuk Hardox ini wear plate, dia tahan 10 sampai 10 derajat Celcius. Lalu Duroxide ini yang terbaru Pak, mungkin di Indonesia masih belum ada lagi. Ini Duroxide 100 ini adalah overlay plate, jadi dia nanti ada base plate-nya dan ada chromium carbide Pak. Jadi mungkin kalau misalkan pada umumnya biasanya orang-orang sebutnya dual plate ya Pak ya. Untuk Duroxide ini dia tahan suhu sampai 350 derajat Celcius. Jadi untuk di tempat-tempat yang suhu sangat tinggi ini sangat cocok Pak pakai Duroxide 100. Kalau Hardox ini permukaannya licin. Kalau Duroxide ini permukaannya lebih keras Pak, karena dia overlay plate, jadi bentuknya kayak hard pressing gitu. Dia keras, dia kayak ada retak-retakan gitu Pak. Bisa dilihat ini gambarnya, perbedaannya. Untuk Duroxide sendiri, dia kalau di zoom ya Pak ya, jadi yang abu-abu ini base plate-nya, lalu yang warna kekuning, hijau kekuning-kuningan ini, itu kayak chromium carbide-nya. Jadi lalu untuk Duroxide sendiri, kita juga bisa mengaplikasikannya pada Paris Discharge Assembly. Ini biasanya juga sering ada masalah Pak untuk bagian ini. Kayak Paris Chute, kayak spool pipe, gitu ya, Paris hopper. Itu biasanya kan suhunya tinggi di daerah situ Pak. Nah, biasanya juga ada deformasi. Ini juga kalau dibiarkan lama-lama bisa lubang Pak ya. Ini bisa dipakai di sini. Jadi nanti dalamnya kita lapisi Duroxide 100. Oke, terus untuk masalah-masalah biasanya kenapa sih memilih teknologi kita gitu ya Pak? Untuk teknologi kita sendiri kita memfokuskannya juga untuk mengurangi penggunaan liner ya Pak ya. Karena menurut kami untuk penggunaan liner ini biasanya ada kekurangan seperti kayak keramik liner. Ini kalau misalkan keramik liner pada inner pun ini kan sering lepas gitu Pak ya. Terus untuk deflektor dia juga kayak pemasangannya itu susah gitu ya Pak ya. Biasanya untuk instalasinya ini kayak ada aturan-aturan standarnya ini biasanya sulit untuk diikuti gitu ya Pak. Juga sering lepas juga. Lalu seperti ada di bagian inner dan outer ring bushing ini, dia juga sudah mengeras, ini juga bisa mengakibatkan ampernya tinggi. Lalu ada juga gap antar roller dan jurnal membesar, ini seperti oil journal bocor. Untuk oil journal yang bocor ini
Mungkin bisa diikuti di topik kita yang ketiga, Pak. Ini topik kita ketiga akan membahas juga bagaimana cara pemasangan dan penggunaan oil seal yang benar, ya Pak ya. Kalau tertarik setelah ini juga bisa dihubungi lagi, dijadwalkan lagi untuk topik 3, Pak. Oke, solusi dari kita, Pak, yaitu adalah pertama, Innercon. Innercon kita ini terbagi dari 6 segmen. Dia penggunaannya nanti instalasinya lebih gampang ya Pak ya, soalnya tidak perlu buka top cover lagi, nanti tinggal dimasukkan ke pintu jurnal aja, lalu di assembly di dalam gitu ya Pak. Dia menggunakan Hardox 500 dan kita bisa jamin sampai 20.000 jam. Terus juga untuk keramik linernya juga udah nggak dipakai lagi ya Pak ya, ini jadi full Hardox. Karena kalau keramik liner kan sering lepas, itu kan biasanya juga kalau udah lepas, thread-nya ini jadi lebih rentan gitu ya Pak ya. Lalu yang kedua, deflector Pak. Deflector assembly kita one solid body, dia juga udah nggak pakai liner lagi Pak. Jadi biasanya kalau deflector juga kan kalau linernya itu kan gede-gede Pak. Itu wah bahaya itu Pak ya, misalnya jatuh, lepas jatuh itu bisa kena fan wheel terus masuk ke mill set itu kena scraper Pak. Itu udah merusak parts-parts lain banget Pak, itu ditakutkan ya Pak ya. Kalau kali ini kalau menggunakan deflector dari kita Pak, udah pasti udah nggak mungkin perlu khawatir Pak soal liner-liner itu Pak. Untuk pemasangannya pun sangat gampang. Kalau liner kan juga kadang misalkan ada satu yang rusak, satunya masih ada gitu kan. Jadi maintenance-nya terus-terusan gitu ya Pak ya. Terlalu sering maintenance jadinya. Kalau ini kan udah simple, udah nggak ada liner. Kita memakai materialnya Duroxet 100 Pak. Jadi kita pakai Duroxet 100 dan ini kita juga jamin 20.000 jam. Gitu Pak. Lalu berikutnya building assembly Pak. Building assembly ini kita juga meminimalisir maintenance ya Pak ya. Jadi kalau misalkan bullring ini kan biasanya orang-orang sering hard pressing gitu, misalkan udah peyok gitu ya Pak ya, kayak udah haus, itu biasanya orang-orang hard pressing. Nah kalau kita ini, kita kan karena Duroxet 100 ini kan tadi overlay plate Pak, jadi udah nggak perlu di hard pressing lagi, jadi udah mampu bertahan lebih lama Pak. Garansinya 20.000 jam, udah nggak perlu repot-repot. Terus misalkan ada bagian yang cepat aus kan biasanya kalau bullring ini kan ada beberapa titik itu Pak yang lebih gampang aus ya Pak ya. Nah untuk bagian itu kita juga bisa untuk layer carbon carbide-nya ditambahkan. Jadi di titik itu nanti untuk tingkat carbide-nya nanti bisa lebih tebal gitu Pak daripada dashboard-nya. Kita juga bisa atur seperti itu. Lalu untuk journal headliner assembly. Journal headliner kita juga udah nggak perlu repot-repot lagi. Kalau biasanya kan terbagi jadi beberapa segmen gitu ya Pak ya. Itu juga repot Pak, kadang ada beberapa bagian yang lebih kalah duluan gitu Pak ya. Lalu juga welding plug, penggunaan welding plug kan juga sering lepas gitu ya, sering aus. Sekarang kita juga ganti materialnya pakai Duroxet 100 full. Dia juga tahan sampai 20.000 jam. Lalu udah lebih kuat Pak pakai one solid body, udah nggak segmented, jadi langsung beli satu kesatuan ini aja, nggak perlu repot. Lalu untuk scraper Pak, ini scrapernya kan biasanya masalahnya ada di patah ya Pak ya, gampang patah. Nah kita agak ubah ini scrapernya, kita juga menggunakan Duroxet 100, kita kasih jaminan 12.000 jam. Lalu untuk pinnya yang sering stuck atau ngejam Pak, biasanya kemasukan serbu batu bara ya Pak ya. Nah, kita ini menggunakan teknologi namanya interference fit untuk produksinya. Jadi, untuk gap-nya tadi udah kita jamin tertutup, udah nggak mungkin atau susah untuk kemasukan serbu batu bara, gitu Pak ya. Modelnya pun lebih kokoh. Ini Pak ada gambarnya ini, kalau yang kiri sebelum dan yang kanan sesudah untuk drawingnya. Contoh produknya ada di sebelah kanan. Lalu untuk improvement tadi, kenapa ya Pak? Kita ini sangat percaya diri Pak kalau improvisasi kita ini bakal berhasil di Indonesia. Soalnya kalau di Cina kan kita udah sering
menggunakan barang kita ya Pak ya. Kalau PLT di Cina ini, mereka kan batu baranya itu sekitar 3.000 sampai 3.500 kilokalori aja. Nah ini aja mereka itu udah berhasil gitu Pak ya, menggunakan teknologi kita. Apalagi di Indonesia yang batu baranya itu bisa 4.200 sampai 5.000 kalori ya Pak ya. Ini udah pasti kita udah lebih baik lagi Pak daripada di China ya Pak ya. Lalu ada juga teknologi terbaru Pak, thermocouple. Ini untuk memasang dan melepas grinding roller Pak. Jadi kalau misalkan biasanya menggunakan metode torching ya Pak ya. Kalau di torch ini kan pemanasannya itu tidak bisa merata Pak. Jadi ada bagian titik yang lebih panas, ada titik lain yang kurang panas gitu ya Pak ya. Dan ini juga beresiko untuk merusak core roller. Jadi bisa mengakibatkan dekomposisi dan deformasi. Terus juga kalau suhunya terlalu tinggi di beberapa titik, nanti HRC atau terasanya itu bisa berkurang juga Pak. Jadi sangat merepotkan dan lebih riskan ya Pak ya. Kalau menggunakan thermocouple dari kita ini nanti metodenya seperti TWHT Pak. Jadi pemanasannya akan lebih merata, bisa riset panasnya berapa, udah pasti merata semuanya, kayak selimut gitu Pak bentuknya. Nah ini juga sangat simpel dan lebih cepat Pak prosesnya. Kalau mungkin menggunakan torch bisa 50-60 menit, kalau kita menggunakan thermocouple bisa sampai 30 atau 40 menitan sudah selesai Pak. Lalu untuk yang full shield virus collecting method Pak. Nah untuk yang teknologi ini kita bisa menggunakan ini untuk mengumpulkan pirates, untuk membuang pirates Pak. Jadi kalau misalkan untuk pirates yang mengotori lingkungan ya Pak ya, yang mengotori unit, nah kita juga akan kasih solusi. Jadi untuk menggunakan ini juga ada kayak standarnya Pak. Jadi untuk ketinggiannya bisa dilihat itu 1755 mm. Ini udah standar yang kita bilang cocok atau sesuai yang optimal ya Pak ya untuk menggunakan metode ini. Nanti untuk prosesnya pun sangat simpel Pak. Jadi begitu parts-nya masuk ke collecting box ini atau parts hopper, dia udah penuh, nanti otomatis akan ada alarm menandakan kalau udah penuh Pak. Nanti bisa dilihat di nomor 10. Nomor 10 ini nanti ada timbangan. Di gambar ini nomor 10 itu timbangan. Jadi misalkan ada udah mencapai berat tertentu, itu udah cukup berat, bisa di set juga di custom mau berat berapa. Nanti dia bisa bunyi alarmnya. Terus valve-nya nutup sendiri, terus nanti pakai rotating forklift bisa diangkut, dipindahkan ke tempat pembuangan yang disesuaikan, ditentukan oleh user, lalu akan kita ganti dengan hopper cadangan. Jadi begitu itu dibawa, diangkut forklift, nanti bisa dipakai hopper cadangan, lalu itu udah bisa dipakai seperti biasa lagi Pak. Jadi tinggal dilakukan seperti itu terus ya Pak ya. Jadi itu udah pasti nggak ada parats yang berserakan di tanah gitu Pak ya. Contoh barangnya bentuknya seperti ini Pak. Jadi itu ada timbangannya di sebelah kiri itu Pak, di bawahnya itu timbangan. Jadi bentuknya seperti ini. Oke Pak, untuk sesi kita yang kedua mungkin sampai segitu. Mungkin sebelumnya Bapak-Bapak kalau misalkan penasaran nih, kalau developer kita itu seperti apa sih yang tadi saya sebutkan itu, mungkin saya ada video yang saya tunjukkan ya Pak, Bapak-Bapak.
Oke Pak, sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi lagi. Mungkin kalau ada sharing-sharing apa atau pertanyaan apa, silakan Pak bisa diomongkan. Oke, Pak Rifki sama Pak Rozak ya, ada Pak Fitran, saya sapa lagi nih. Ini materi kita hari ini lumayan cukup banyak ya Pak ya. Mungkin Bapak dengar juga apa ya, materinya banyak banget hari ini. Kebetulan hari ini kita langsung dua topik untuk teman-teman di Labuan. Boleh nggak sih kalau saya untuk diskusi sesi kali ini saya minta tolong nih sama Pak Rifki, Pak Rozak, Pak Edo, sama Pak Fitran untuk buka video nih biar kita ngobrolnya lebih enak karena saya ini nggak kelihatan juga nih bapak-bapak kayak gimana supaya kita komunikasinya lebih enak juga lah Pak. Sekalian kenalan sama Pak Edo, Pak Fitran juga kalau bisa. Ya, halo Pak Rifki, Pak Rozak, mungkin bisa dengar suara saya? Oke, di copy Pak. Iya, Iya, sepertinya oke. juga agak lambat ini untuk Oh, sinyalnya ini, agak Pak nge-lag ya Erik. Pak ya? Oh, hujan deras sih Pak ya di sana ya sekarang? Iya. Oh, siap, siap Pak. Oke Pak. Mungkin Baik terkait Pak, tadi Pak. sedikit diskusi. Oke, siap Pak. Ya, yang di diskusi ini Pak. Hmm. Yang pertama mungkin terkait bullring Pak, bullring. Hmm. Nah, tadi untuk bullring sendiri kan sudah menggunakan drogside ya. Nah, ini untuk pemeliharaannya ini seperti apa Pak? Bisa di harvesting atau harus diganti gitu Pak setiap 20.000 jam gitu Pak Erik? Oke. Untuk oke Pak, pertanyaannya saya catat dulu ya Pak ya. Untuk maintenance bullring ya Pak ya, yang jenis itu ya. Ya betul betul. Terus yang kedua nih Pak, yang innercon tadi itu innercon. Innercon kan dari ini ya, dari harddock ya. Betul Pak. Nah itu tadi kalau nggak salah ketahanannya temperaturnya 250 ya Pak. Iya Pak, betul Pak. Nah ini untuk di mill kita ini temperaturnya sepertinya lebih dari 250 sepertinya ya kalau di dalam mill ya. Itu apa Saya catat masih Pak. tahan atau seperti apa gitu Pak ya? Kalau nggak salah ini sudah ya, kami kemarin juga ini kalau nggak salah kami kemarin request ini ya, request ini atau bukan Pak Erik ya untuk Ya, innerconnya Pak intercom Erik? itu Pak ya. Iya, terakhir ada 2 set sudah sampai Pak. Itu bagaimana Pak? Harddock ya itu materialnya ya? Pak itu yang jenis hardbox ya. Halo? Ya Pak, ya Iya, itu Pak, benar Pak. Pak Erik. Oke, baik Pak. Ya, makasih pertanyaannya Pak Rosa. Saya jawab satu-satu ya Pak Rozak ya. Untuk yang bullring maintenance itu kebetulan itu bahannya kan kalau mungkin yang sebelumnya yang jenis standar yang mungkin di mil-mil biasanya umumnya itu sekarang umumnya kalau udah OH setiap OH pasti ini Pak ya itu facing ya Pak Rozak. Kalau misalnya yang jenis kita Ya ini betul Pak. kita jamin. Ya, kita jamin Pak, 20.000 jam itu Bapak nggak usah repot-repot setiap OH harus in situ harvesting lagi Pak, nggak buang waktu, nggak buang biaya. Nah, kita di bullring yang improve ini maintenance sangat gampang karena waktu OH selama masa jaminan kita, Bapak tinggal ngecek aja kalau memang keausannya belum sampai sedalam itu, tidak perlu di maintenance Pak. Tapi kalau Bapak ngerasa udah sampai misalnya lebih dari 20.000 jam, Bapak ngerasa oh keausannya sudah cukup dalam, nah itu Bapak bisa
sebenarnya bisa melakukan in situ hard facing lagi, bisa Pak. Belum perlu, kalau misalnya belum sampai linernya patah atau gimana Pak ya, setelah 20.000 jam itu Bapak bisa bisa hard facing lagi, atau yang kedua Bapak bisa penggantian liner. Tentu aja kalau penggantian liner ya kita sebagai supplier sih senang-senang aja Pak. Nanti Bapak kan bisa langsung beli yang baru, nggak usah bingung hard facing juga gitu. Tapi untuk maintenance-nya selama 20.000 jam itu sebenarnya tetap dipantau secara visual aja sih Pak. Kalau memang tidak ada kausan yang dalam, itu sebenarnya tidak perlu maintenance ya apa sih Pak, cuma perlu pengecekan secara rutin aja selama Bapak. Gitu Pak. Untuk yang pertanyaan pertama. Oke Pak, baik Pak. Ya itu berapa mili ya Pak ya? Itu untuk apa? Untuk kausannya gitu Pak ya? Masih dalam batasan itu berapa milinya ya? Kalau Pak Rozak sendiri biasanya kausan berapa Bapak baru harvesting ya kalau boleh tahu gitu Pak? Ya kemarin apa itu ya? Kisaran 25 atau 30 gitu Pak Erik. 25 sampai 30 ya. Oh, kalau kita sih di sini biasanya orang-orang kalau sudah 30, 25, 30 tuh sebenarnya ini kan kita ada lapisan hard facing-nya. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu takut, kita bisa sampai 30. Melebihi 30 itu kita sarankan bisa Pak untuk mulai misalnya Bapak ngerasa ini perlu di-in-situ hard facing. Tapi umumnya Pak, selama pengalaman kami yang improve dari website kami ini, boardingnya sih selama 20 jam hampir belum pernah sih Pak kejadian melebihi normal keausan itu. Kalau normal 25 sampai 30 belum pernah sih Pak sampai melebihi itu Pak. Kalau sampai melebihi 30 nanti bisa hubungi kita untuk nanti kita kasihkan after service selanjutnya gitu Pak. Mungkin penggantian atau gimana ya Pak ya. Oke, ya makasih Pak. Kalau hard facing itu masih lanjut Pak. Kalau hard facing itu loss-nya apa ya Pak ya? Karena materialnya drop set ya. Betul Pak. Bentar ya Pak ya. Saya tatap. Untuk materialnya kita itu sebenarnya kita samakan dengan material yang di jurnal Pak. Jadi kalau di grinding roller itu umumnya kita sarankan mereknya kan banyak itu Pak ya. Kita biasanya pakainya dari Jerman Pak, mereknya Valtit Pak. Jadi supaya bisa nyampe kerasannya itu sekitar berkisarnya biar bisa tetap sesuai standar 58 sampai 62. Umumnya 60 sampai 62 sih kita realnya Pak. Jadi kita pakainya Valtit Pak, mereknya dari Jerman. Kalau kita rekomendasi biasanya yang paling bagus itu. Oke, Autit ya Pak ya. Nama ininya ya Pak ya. Valtit Nama Pak. apa nama? Oh ya. Ya dari Jerman. Oke Pak. Berarti dari Jinbangda sendiri juga bisa ya Pak ya untuk hard facing seperti ini Pak ya. Hard facing seperti ini sampai sekarang sih kita di Indonesia belum pernah ya Pak ya untuk hard facing in situ seperti itu. Kebetulan kan kita di sini lebih untuk sementara kita masih fokus di supply barang. Tapi kalau nanti dibutuhkan jasa terkait, kita bisa kok untuk membantu, bisa kok. Nggak masalah kok. Oke Pak, baik Pak. Kalau grinding roll-nya sendiri nggak ada ya Pak ya untuk upgrade materialnya gitu nggak ada ya Pak ya. Ini kan bull ringnya ini Pak ya. Nah, untuk grinding roll-nya sendiri materialnya masih tetap sama ya. Material kita dari awal sih selalu pakai Valtit ya Pak ya. Saya lupa itu VC143 atau 134 jenisnya untuk Valtitnya. Itu sama kok Pak, warnasnya mereknya kita pakai Valtit. Oke baik Pak. Terima kasih Pak Erik. Sama-sama Pak. Ya, saya lanjut yang pertanyaan nomor 2 Pak Rozak ya.
untuk yang inner cone hardbox itu Pak, memang material hardbox sendiri itu temperaturnya paling tinggi 250 derajat Celcius Pak. Tapi kalau misalnya Bapak tanya di area di mill itu suhunya lebih tinggi, ya kalau misalnya suhu primary air-nya itu pasti lebih tinggi Pak, bahkan bisa sampai 300-an. Nah, tapi Pak, kalau di area mill ke atas itu biasanya kalau misalnya daerah inner cone nih Pak, itu range suhunya itu sekitar 80 sampai 100, kurang lebih di angka 100-an lah Pak kalau di area inner cone itu. Tapi kalau misalnya di area scraper, di bawahnya fan wheel, itu kan tempat primary air-nya masuk dari damper Pak. Nah itu primary air baru masuk itu normalnya memang 200 sampai 300-an Pak. Nah makanya di area itu kita pakai indoor oxide, sedangkan untuk mill yang di bagian atas seperti inner cone itu kita pasti pakainya hardox Pak. Karena terlalu mewah sih menurut saya kalau pakai indoor oxide, dan ketahanannya hardox sebenarnya juga bagus sekali untuk dipakai di daerah seperti itu Pak. Dengan suhu temperatur 80 bahkan kisarannya 100-an itu lebih bagus pakai hanya hardox Pak. Ya seperti itu Pak Rozak. Oke, oke. Ya, terima kasih Pak. Ya, kita kan kadang ini Pak Erik, kadang kan kita ini ya, apa namanya, menghindari itu ini untuk misalnya kondisi mill standby. Nah itu kalau misalnya ada hot dampernya atau apanya yang nutupnya kurang rapat, udara panasnya masuk ke situ gitu Pak. Kita kebetulan cukup sering Pak untuk mill temperatur panas tanpa ada batu bara, maksudnya di mana? Di dalam millnya, kondisi mill standby gitu. Jadi kayak misalnya nih kita Bapak di sana satu unit ada 5 nih, pas mungkin ada satu ada pemasangan, itu berarti waktu masuk ke mill itu panas sekali ya gitu ya Pak ya. Padahal posisinya standby ya Pak ya. Ada Pak, kadang kejadian. Nah, mungkin untuk ngakalinya ya mungkin kita cool dampernya itu ada yang dibuka terus sama biar agak ngesil, nggak terlalu panas gitu di situnya Pak. Pak, kebetulan nih Pak, nanti setelah ini saya emailkan ya Pak ya. Kita ada satu improvisasi kajian, mungkin saya jelaskan sedikit di sini Pak. Di presentasi nggak ada. Jadi kita ada untuk isolation kit Pak. Jadi dari damper sebelum ke mill itu ada kitnya kan Pak ya. Itu yang biasanya ngeblok panasnya masuk. Nah, saya indikasi mungkin di unitnya Labuan sekarang isolation hot air kitnya itu jadi pintu itu mungkin ngesilnya nggak begitu bagus Pak. Jadi mill yang kadang standby nggak operasi pun berasanya sangat panas Pak di dalamnya itu. Kalau lagi maintenance panas sekali Pak. Nanti kalau misalnya saya kirimkan kajiannya boleh ya Pak ya? Karena kalau saya istilahkan sekarang panjang sekali sih Pak. Oke Pak, ya Pak, baik Pak. Ya Pak, berarti secara operasional itu ya Pak ya, masih 100-an derajat ya Pak di area intercon ini ya Pak ya. Betul Pak, betul Pak. Suhu waktu operasional sekitar 100-an Pak, kisarannya. Baik Pak. Baik Pak. Oke Pak. Erik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ini kayaknya banyak teman-teman dari Labuan tuh masuk ini. Masuknya ada diskusi, mungkin sapa dulu ya. Ini dari mana nih? Dari Pak Lukmanul Hakim sama Pak Ruli nih. Bisa dengar suara saya Pak Lukman, Pak Ruli? Ya masuk Mas, ini dengan Ruli. Ya Pak Ruli dari Iya. tahu nih Pak. Ya saya selaku teknisi lapangannya Pak untuk di area boiler. Di area boiler ya Pak ya. Berarti di lapangan sama Pak Budi Setiawan juga Pak ya? Ya sama Budi sama Mas Lukman Pak. Oh siap. Ya kalau boleh sharing Ini kalau dikit nih Pak.
Nah, gimana Pak? Kalau ini boleh langsung ditanya Mas, untuk bentuk inner core-nya ini kan dari materialnya kan Hmm. harddock nih Mas. Untuk dari Hmm. sisi dalamnya itu ada pelapis lagi nggak Mas? Kayak di sini kan yang existingnya kan kita ada keramik itu untuk pelindung si platnya ini sendiri Mas. Soalnya kan yang lebih rawan di case di sini nih terjadinya kehausan itu Mas pada platnya itu Mas. Baik Pak. Gimana Mas? Model inner cone yang hardbox ya berarti ya Pak ya? Iya betul betul. Oke. Sebentar ya Pak ya, saya carikan satu gambar buat Bapak. Untuk host mungkin bisa beri saya izin untuk share screen ya. Tunggu sebentar ya Pak Ruli. Oke, ini bisa kelihatan ya Pak ya, drawingnya di sini ya Pak. Pak Ruli. Iya masuk Mas, dilanjut di nyimak ini aja Mas, dijelaskan Mas. Ya, oke. Ini Pak Ruli. Untuk di dalamnya sebelumnya kan itu gambarnya adalah inner cone ya Pak ya. Sorry. Bahannya adalah ini keramik liner Pak. Nah, kalau dulu itu keramik liner, jujur kalau dari saya sendiri ngerasa keramik itu sebenarnya adalah bahan yang bagus banget Pak untuk nahan abrasi sama hembusan angin batu bara. Tapi masalahnya bukan di keramik linernya Pak, melainkan di adhesif keramiknya itu. Jadi bahan lem untuk di atasnya. Jadi seringnya setelah dipakai operasi berapa tahun, keramiknya lepas ya Pak ya, Pak Ruli. Terus Ya betul. jadinya kena base plate-nya jadinya bolong kalau sudah nggak, kalau didiamkan berapa lama dia akan bolong ya Pak ya. Ya. Nah, di kami Pak, ini kita nggak pakai lagi yang namanya keramik karena kita sudah ada material yang bisa saya bilang lebih bagus lagi daripada keramik, yaitu hardbox-nya. Kita pakai hardbox di varian hardbox 500 Pak Ruli. Di sini Bapak nggak usah khawatir karena waktu nanti misalnya Bapak pemesanan itu seperti yang terakhir itu dari pihak teman-teman Renda Labuan itu ada pesan 2 set Pak. Saya sudah tanya sama Pak Akbar waktu itu yang handle kebetulan. Saya tanya sama Pak Akbar, kalau waktu di lapangan itu bagian mananya? Mungkin di bagian yang agak ke bawah atau agak tengah. Itu yang abrasif di mana? Di situ material hardbox ini kita tambahkan lagi Pak. Jadi istilahnya kita customkan buat untuk di unit Labuan lebih cocok. Nah, jadi kalau pertanyaan Bapak itu sekarang materialnya apa, saya cuma bisa bilang materialnya sekarang inner core-nya full hardbox 500 Pak. Oh, oke Mas. Jadi ini untuk yang material baru ini harddock 500 ini udah custom Mas ya, udah punya kayak pelapis kayak gitu Mas ya. Jadi dia sudah ada covernya juga. Ya. Kalau untuk pemasangannya sendiri itu dibagi dari berapa segmen Mas untuk masukinnya ke dalam? Soalnya kan kalau satu lingkaran kan nggak mungkin harus buka dari atas. Jadi kemungkinan untuk proses pemasangannya itu Mas. Ya, baik Pak. Jadi saya jawab ya Pak ya langsung. Untuk inner core tipe hardbox kami ini satu set datangnya nanti ada 6 segmen Pak. Jadi ada 6 segmen. Nanti dimasukkannya mungkin yang dulu kan repot ya Pak ya, perlu waktu kita 2 minggu atau covernya mil, males banget biasanya. Kita langsung dari pintu roller itu Pak, yang ada spring Pak. Pintu spring itu pintu maintenance di sana. Ya. Nah, manhole di sana kita masukkan 6 segmennya dimasukkan semua. Jadi yang lama itu dikeluarkan dulu, 6 segmennya dimasukkan, terus kita las di dalam Pak. Di rantapnya atau di rangkainya di dalam Pak. Masangannya paling kalau di lontar terakhir sih kami 3 hari Pak. Waktu itu sama 3 hari Mas ya. Ya, cepat banget Pak. Oke Mas. Jadi itu kalau mode untuk support penahannya itu masih lama ya? Ada baut di atas sama di sisi bawah ya? Sama semua Pak, jadi tinggal kayak dirantap semua. Oke, Pak sudah cukup jelas mungkin Pak Ruli. Oke Mas, terima kasih Mas. Lanjut tadi yang untuk
Liner Mas ya. Itu kan linernya kan di hard casting lagi. Kalau nggak salah ini sama teman-teman UIS ya. Nanti yang hard castingnya itu untuk dimensinya itu yang terpasang sama yang baru ini sama Mas. Kalau Takutnya boleh tahu, nanti ada perubahan, nanti kan liner ya Pak apa ya? lebih gede. Ya, linernya Mas. Oke. Ya silakan gimana pertanyaannya? Untuk dimensinya Mas, dimensinya itu Oh, kan dimensi. yang lama dengan yang baru ini sama Mas ya. Iya betul Pak. Untuk Apa ada cuman untuk dimensinya sama, hanya bentuknya aja yang berbeda Mas? jadi gini Pak, secara pemasangan, secara bentuknya itu sama yang existing itu sama Pak. Jadi kalau boleh saya jelasin lebih lengkap dikit, untuk improvisasi di ball liner atau bull ring ini kita yang di Labuan itu kita jadikan 45 segmen Pak, sama seperti yang existing Pak. Kalau misalnya dari kliennya request ke saya mau 24 nih Pak, lebih gampang maintenance-nya, kita juga bisa Pak. Jadi tergantung sesuai request dari Pak Rudi sendiri lah. Secara dimensi Ya, Mas. sama persis Pak. Pak Erik, menyambung Ya Pak. dari Mas Ruli, Pak Erik. Gimana Pak? Ya Bisa? itu, nah ini weldability ya, berarti ya, di lasnya ya. Kalau Ya. intercon ini kalau bolong dari harddock tuh ngelasnya seperti apa ya Pak? Oke. Apa Gini dilas Pak. seperti biasa atau ada treatment khusus seperti itu Pak? Oke Pak, baik Kita Pak. kan nggak tahu ya, takutnya ada yang Iya. bolong dikit. Seperti itu, gitu Pak Erik. Maksud saya itu Pak Erik. Oke, yang jenis hardbox itu Pak ya, pengelasan di dalamnya seperti apa ya gitu Pak Rasak ya? Betul, betul. Yang model baru Oke. yang harddock sekarang ini Pak. Karena Baik kerjaan Pak. rutin kami tiap 30 jam pasti ngelas intercon pasti ini Pak. Hmm. Nah, khawatirnya begitu ada improve dari material MN ini ya, 11 MN ini menjadi harddock ini eh, perlakuan ngelasnya berbeda seperti itu Pak. Oke Pak, untuk pertanyaan kali ini Pak, ini kebetulan ada teman saya juga nih gabung di room ini, namanya Andri Pak, dia yang handle lontar, sebelumnya sudah pernah masang, jadi saya suruh dia sharing langsung aja ya Pak ya, di waktu itu di lontar seperti apa Pak, supaya lebih jelas. Ya, Oke Pak, ya Pak, Silakan silakan Andri. Pak. Pak Rosak, kenalkan saya Andri. Jadi ini Pak, saya mau share ya untuk yang case di lontar. Jadi kalau untuk pemasangannya hardbox ini menggunakan kawat las yang standar sih. Jadi pakai 506 atau 507. Itu pengelasannya di bagian root kita bisa menggunakan kawat las seperti itu. Untuk yang bagian surface-nya Pak, supaya dia lebih tahan abrasi, kita menggunakan kawat las stainless. Untuk treatmentnya dia tidak ada treatment khusus, jadi tidak perlu preheat, tidak perlu PWHT. Jadi bisa langsung. Oke. Tadi ngerutnya apa Pak Andri? Pakai 506 atau 507. 506 dan atau 507. Oke. Habis itu dengan stainless ya Pak ya. Betul, untuk yang surface-nya kita cover dengan stainless supaya dia lebih tahan abrasif. Oke, atur nuhun, terima kasih. Barangkali ini arusnya seperti apa? Apa Kalau SMAW, apa arusnya GTW dia gitu? standar kan ya Pak, kalau 506, 507 itu kan yang penting ampernya jangan terlalu tinggi Pak. Kalau dari rekanan kita waktu di lontar itu, kebetulan manpower-nya dia kan kerjasama dengan Rusamas. Nah, jadi pada saat itu dia tim Rusamas juga tahu. Nah, jadi untuk 506, 507 ampere tidak terlalu tinggi. Jadi untuk visual welding-nya pun juga lebih bagus. Oke, baik. Stick ya? Stick apa gimana Pak? Stick aja? Pakai elektrod, elektrod aja bisa. Nggak perlu pakai wire Pak, pakai yang elektrod biasa. Oke, makasih Pak. Ya, oke. Oke, kalau dijawab sama orang yang sudah pernah di lapangan lebih enak mungkin Pak ya, lebih jelas.
Permisi, Mas. Mas. Ya, silakan Pak Lukman. Ya, Pak Lukman ya bener ya? Ya, benar. Saya mau nanya yang ini, Mas, Ya. yang terkait kemarin deflektor liner ya, tapi dengan posisi liner yang udah datang, tapi udah hard facing ya. Itu kan saya lihat kalau posisi pengelasannya dia kan langsung ke housingnya ya, housingnya deflektor. Benar nggak? Benar nggak? Oke. Untuk Untuk sambungan pemasangan weldingan dari hard facing di welding ke deflektor housingnya, benar nggak ya? Kayak gitu ya? Oke, ini jadi kalau umumnya ini Pak Lukman, makasih pertanyaannya. Jadi untuk deflektor kami yang improve itu Pak, deflektor kami itu sebenarnya umumnya ya Pak ya, selama ini pengalaman kita selalu supply-nya sudah sama housingnya, atau mungkin Bapak bilangnya housing ya, kita bilangnya supportingnya Pak, sudah langsung jadi satu. Ya. Sudah jadi kesatuan kayak tadi di video sama di presentasi tadi Pak. Nah, tapi kalau misalnya waktu itu saya sempat ngobrol sama Pak Empus juga, Pak, kami punya housingnya banyak nih Pak, ada 15 biji. Boleh nggak Pak kalau misalnya linernya doang yang disupply? Saya kapan hari bilang boleh Pak. Jadi nanti saat pengelasannya Pak, kita pengelasan Bapak bisa las hydroxide kami itu yang di luar itu dengan sama dengan 506 dan 507 juga, atau 507 juga Pak untuk kawat lasnya Pak. Pengelasannya sama Pak. Jadi nanti kita datangkan kayak sudah berbentuk itu Pak, tinggal ngelas. Kalau memang request dari teman-teman Labuan seperti itu, saya sarankan bisa pakai 506 atau 507 juga Pak untuk kawat lasnya. Jadi tetap ada ini ya, pengelasan antara misalkan satu housing deflektor liner itu kan kemarin total saya hitung ada 12 linernya ya, 12 linernya hard facing. Nah, itu posisinya antar hard facing itu ada pengelasan juga apa emang dia rapat biasa aja gitu, Mas? Oh, gini Pak, kalau yang jenis kami ini sudah nggak pakai yang seperti yang dulu kan banyak sekali ya linernya ya Pak ya. Iya. Kalau sekarang kita udah jadi istilah kita sekarang kita pakainya one solid body Pak istilahnya. Jadi modelnya udah nggak pakai liner banyak gitu, Bapak nggak usah ribet maintenance-nya juga. Jadi kawat lasnya itu nanti cuma dipakai las di bagian housingnya kan Bapak sudah ada nih. Jadi liner yang lama dicopot dulu otomatis ya Pak ya. Nah terus nanti kita datangkan, mungkin kita samping itu kan dua ya Pak ya, ada dua kiri kanan. Terus mungkin yang nanti yang bagian atas bawah itu mungkin kita bagi menjadi dua atau tiga segmen aja Pak. Jadi nanti tinggal dipasang, ukurannya sudah kita custom sesuai dengan ukurannya HP93 yaitu milnya di Labuan Pak. Jadi ketebalan linernya berapa ya Mas? Untuk ketebalan liner kita yang gimana ya Pak ya, maaf, ketebalan liner yang existing atau yang mana ya Pak? Yang dari Dingbangda sendiri yang rencananya. Dari kita sendiri linernya itu nggak tebel kok Pak. Kalau nggak salah itu kan modelnya overlay ya Pak ya, mungkin sekitar 6 mm ya, kalau mungkin nanti saya cek lagi, kalau nggak saya ingat saya sekitar 6 mm atau segituan lah Pak. Kalau yang existing kita punya kan kalau nggak salah hampir 20-an ya, lebih tebel 2 sentian tuh kalau nggak salah. Kita pemasangannya juga kan. Nanti mungkin saya cek lagi. Ya, pemasangannya juga kan yang existing kita kan susahnya itu kan kadang karena ada pakai baut ya, pakai bekas paku telingnya itu loh. Kan yang udah kan kita kan pakai metode baut, betul. Dan pemasangan juga agak berat gitu kalau misalkan posisi tebelnya mungkin sama, tapi dengan kondisi yang sempit apa adanya gitu loh ibaratnya Mas. Kan kita biasa pemasangan liner itu kan kondisi kalau 3000 jam misalkan. Dengan kondisi grinder segala macamnya kita kan nggak sampai di sliding ibaratnya gitu loh Mas. Jadi ya semoga aja sih kalau misalkan emang di ACC terjadi Dingbangda ini ada produk yang bagus gitu ya, yang bisa ngelancarin kita di lapangannya juga itu Mas. Nggak terlalu berat tapi kualitas bagus gitu. Pemasangannya juga mudah gitu aja Mas. Siap. Saya barusan cek sih Pak, ini kan kita nggak pakai liner lagi ya istilahnya, Bapak menempel hard facing-annya ya.
Ya. Itu kalau ya agak ini sih Pak, apa namanya? Itu kita ketebalannya agak beda sama linernya. Tapi nanti detailnya berapa mungkin saya susulkan ya Pak ya jawabannya supaya pasti daripada saya salah jawab. Soalnya dia ketebalannya kan berapa, base plate-nya berapa, ininya overlay-nya. Jadi nanti saya pastikan lagi supaya lebih pasti saya jawab lagi ya Pak. Tapi secara pemasangan yang bisa saya janjikan, secara pemasangan itu pasti jauh lebih gampang. Yang dulu itu kalau nggak salah sudah linernya dan susah ya Pak ya. Terus masangnya kadang-kadang nggak boleh miring, ketinggiannya harus sama, terus pakai well plug, Bapak udah tahu semua lah itu apa sengsaranya di maintenance-nya Pak ya. Tapi kalau ini betul, maintenance-nya coba ya betul. Apalagi kalau yang liner yang itu loh Pak, yang bulan sabit itu, lumayan. ya itu bulan sabit itu ini lumayan ya, jurnal openingnya ya Pak ya. Nah, jurnalnya ya Pak, benar-benar. Ya betul Pak. Ya itu biasanya kita juga ada yang di rockside, jadi Bapak tinggal datang, tinggal doang. Kita di Pacitan sudah pernah improve yang seperti itu Pak. Jadi ya semoga lah lain kali lebih banyak lagi kesempatan bisa bantu Labuan lah Pak. Kalau untuk ini Mas yang innercon, tapi ketebalannya plat harddock-nya berapa ya? Ketebalan harddock ya, sebentar saya cek dulu. Untuk spek ketebalan hardbox-nya saya juga sekarang masih nyari-nyari sih Pak. Mungkin nggak Pak saya nanti dapat mungkin kontaknya Pak Lukman, nanti saya jawab via WA atau nanti gini aja saya buat kajiannya by email gitu, boleh nggak Pak? Biar pasti Pak. Soalnya sekarang kalau ketebalan banyak sekali Pak, ketebalan jenisnya saya juga belum terlalu hafal sih Pak. Boleh Mas. Soalnya kan kita boleh ya Pak Lukman? Ya boleh. Soalnya bisa kita inspeksi 3.000 jam. Kita juga sering doubling pakai plat harddock gitu loh Pak, dengan ketebal 8 mili, harddock 500 juga. Tapi ketika ketemu 3.000 jam lagi, pasti di titik itu juga yang bolong gitu Pak. Gitu loh Pak. Maksudnya mungkin harddock yang ini ada lapisan lagi atau gimana gitu Pak. Ya. Baik Pak Lukman, ini apa namanya? Saya minta maaf nih, saya pending dulu nih jawabannya Pak. Nanti saya jawab supaya yang pasti ya Pak ya. Siap Pak. Tapi itu yang di gudang Labuan sekarang itu sudah sampai 2 set sih Pak. Kalau rencananya Pak Kus mau ganti semua, cumanya nyicil katanya pelan-pelan dulu. Jadi terakhir sudah datang sih 2 set. Kalau Bapak mau lihat barangnya secara real di gudang sudah sampai Bapak itu. Siap Pak. Oke, makasih Pak Lukman. Oke, dari Pak Lukman sendiri atau Pak Rudi, boleh nggak Pak sharing sedikit nih? Labuan sekarang mobil masalahnya di mana aja sih Pak yang bikin paling paling pusing itu di bagian mana aja ya Pak? Ngobrol santai aja sih Pak. Ya. Kalau untuk Labuan sendiri ini Mas ya biasa kita inspek 3.000 jam, semuanya yang pasti kebanyakan kondisi narkonnya udah aus, udah bolong. Nah sama kondisi linernya juga udah pada terkikis Pak, udah pada tipis. Sama kebanyakan long scraper atau short scraper juga pada aus Pak. Kalau apa? Patah nggak Pak scrapernya Pak? Patah sih enggak Mas, cuma biasanya aus Mas, dia udah tipis. Kalau di bagian long scraper itu yang fleksibel itu pernah nyangkut nggak Pak? Kayak nggak bisa gerak gitu Pak? Pernah nggak Pak ada kejadian seperti itu Pak? Kalau untuk yang fleksibel ya Mas, dia kalau nyangkut enggak, tapi kebanyakan itu lebih cepat lepas dari lasannya Mas, jika dibandingkan dengan yang langsung di permanen pakai weldingan.
Operasi ya. Ya, ini masalah-masalahnya yang di share tadi sih masalah sejuta umat ya Pak ya. Saya Iya, juga kalau kemil rata-rata ya ini aja sih masalahnya sih. iya, betul Mas. Ya deh, ya nih semoga dah ke depan bisa lebih bantu labuan juga untuk supply-nya. Iya betul Pak Erik. Ditambah Ya, nanti ya panas Pak, lagi ditunggu Pak Pak. Erik di dalam Pak Erik. Ya Di semoga dalam anggarannya turun panas, juga ya Pak ya cepat Pak. di dalam panas, di 3.000 jam sauna di dalam mil gitu Pak. Iya Pak, Ya dulu itu saya waktu pemasangan itu panas sekali Pak. Kasihan orang-orang yang sama. Gak ada yang senyum Pak. Satupun waktu itu saya masuk semuanya ngelap keringet Pak. Panas sekali Pak. untung nggak dilempar kunci. Saya bawa fruity bahagia mereka Pak. Gitu. Oke Pak, ya deh. Mungkin dari Bapak-Bapak ada pertanyaan lagi nih. Senang banget bisa diskusi seperti ini Pak. Dari Pak Fitran mungkin ini ada tadi madu-madu kucing ini. Sekarang Pak Ojul sudah pindah ya Pak ya kalau nggak salah infonya ya Pak Rosak ya. Ya Pak, pindah di Singkawang. Jauh banget ya Pak ya. Berarti nya sekarang Pak Rozak yang handle semua berarti. Sekarang sistem ownernya Pak Edo Pak. Pak Edo Infantani. Pak Edo Infantani Oh, ya. Pak Edo gitu. kebetulan sekarang juga sepertinya Ada nih Pak Edo nih. sekarang ada nggak ya? Saya juga kurang paham sih ini. Ada nih Pak. Sekarang Pak ada Edo ya Pak. Ada Ya. Pak ya. Halo Pak Edo. Ya, permisi Pak Edo, mungkin bisa dengar suara saya. Kayaknya mungkin sinyalnya kurang bagus nih Pak Rosak. Iya memang ada sebagian yang sinyalnya kurang ini. Oke deh. Saya boleh kenalan ya.